Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di Jakarta menegaskan, SK Presiden untuk rehabilitasi ex-dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi CS, merupakan kewenangan penuh kepala negara. Namun Kemenku masih menunggu salinan Kepres untuk diserahkan kepada KPK. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di kantor Kementerian Hukum Jakarta Rabu 26 November menegaskan bahwa SK rehabilitasi bagi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi CS merupakan hak istimewa Presiden yang diusulkan melalui proses panjang di parlemen sebelum diajukan ke Kementerian Hukum. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Hukum belum menerima dan masih menunggu salinan keputusan Presiden Kepres rehabilitasi untuk diserahkan secara resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari tata kelola administrasi. Menkum Supratman menjelaskan bahwa penyerahan salinan Kepres ke KPK bisa segera dilakukan begitu dokumen tersebut diterima tanpa menunggu proses tambahan. Saya masih menunggu salinan Kepresnya untuk saya antarkan nanti ke KPK. Saya belum dapat nih salinan Kepres. Tadi saya sudah berkomunikasi, mudah-mudahan saya kalau hari ini ada atau besok atau apapun prinsipnya begitu ada saya langsung antar ke KPK. Jadi apakah yang bersangkutan seperti apa sekarang yang jelas karena harusnya surat Kepres itu kan ditujukan ke Menteri Hukum sebagai pengusul. Setelah kami terima, baru kemudian nanti kami antarkan ke KPK. Tapi sampai hari ini saya belum terima. Untuk membahas terkait rehabilitasi kepada para pejabat ex-ASDP telah hadir secara daring pengamat hukum Profesor Muzakir, pakar hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat petang Prof. Muzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ya, Prof, langsung saja. Ini 25 November kemarin Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Kepres untuk memberikan hak prerogatif berupa hak rehabilitasi untuk terdakwa mantan dirut PT ASDP Ira Puspadewi dan juga CS. Menurut Anda, apakah dengan pemberian hak rehabilitasi ini, apakah ada dampak terhadap putusan hukumnya yang sudah diputuskan oleh kepada para terdakwa? Nah, ini yang menarik perhatian saya. Ini kalau saya melihat historisnya begitu, seolah-olah kalau yang dua kemarin nomor urut ya, abolisi, amnesti gitu. Ini yang belum diberikan adalah rehabilitasi. Maka sekarang giliran permohonan menjadi rehabilitasi. Padahal ini masing-masing punya efek yang berbeda. Gitu. Kalau itu rehabilitasi, ini pada umumnya rehab itu ada proses-proses hukum atau penegakan hukum yang salah gitu. Karena proses-proses penegakan hukum yang salah sudah terlanjur ditegakkan dan itu salah, maka ujung terakhirnya adalah rehabilitasi. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ada nggak presiden atau proses ini itu untuk menyatakan bahwa ada proses penegakan hukum itu ada yang salah gitu. Dan akhirnya lahirlah rehabilitasi. Kami juga bertanya secara akademik, kalau rehabilitasi saja proses hukumnya itu adalah benar, itu namanya rehabilitasinya itu bukan, itu mirip-mirip sama dengan yang disebut sebagai amnesti. Amnesti itu nggak menghapus tindak pidananya, tapi dia efek daripada tindak pidana itu dihapuskan, diampunilah begitu, dihapuskan. Nah ini mirip-mirip sama gitu. Nah kalau rehabilitasi seharusnya adalah proses hukum yang didahului di situ dinyatakan bahwa itu proses hukumnya ada yang salah. Karena proses hukum ada yang salah, sudah terlanjur inkrah, maka barulah kemudian rehabilitasi. Menurut pendapat saya begitu. Gitu. Artinya pidananya tetap berjalan begitu, Prof? Nah kalau itu proses hukumnya tiba-tiba muncul rehabilitasi, proses hukumnya tetap tidak diapa-apakan, rehabilitasi apa? Ini nggak jelas ya. Ini sesungguhnya kalau praktek hukum acara pidana itu sudah sering terjadi namanya rehabilitasi. Misalnya error in persona, salah di dalam menetapkan orang misalnya. Nah, diralat di situ itu dinyatakan salah, maka ini perbuatan salah dalam menetapkan orang, error in persona. Maka orang yang sudah terlanjur dinyatakan dia pelaku tindak pidana tadi,
namanya direhabilitasi gitu. Sebetulnya Jadi ada efeknya. Iya. Ya ada proses ini, ada proses dulu pembatalan terhadap penetapan tadi. Jadi kalau itu tidak ada tiba-tiba rehabilitasi, yang direhab itu apanya gitu. Atau kita suruh menafsirkan sendiri bahwa itu putusan terkait dengan ASDP, objek putusan itu adalah putusan yang salah, maka presiden memberikan rehab gitu. Kalau itu harus ditafsirkan begitu, ya berarti statusnya Ibu Ira itu adalah ya tetap sebagai terpidana gitu atau napi lah gitu. Sebetulnya proses alur pemberian hak rehabilitasi ini seperti apa sih, Prof? Ini kan kalau dari Pak Dasko menyatakan bahwa adanya aspirasi dari masyarakat yang masuk ke DPR, sehingga DPR dan juga Mahkamah Agung memberikan pertimbangan kepada Presiden sehingga Presiden mengeluarkan hak rehabilitasi ini. Sebetulnya kira-kira apa saja pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan DPR dan MA kepada Presiden sehingga hak rehabilitasi ini bisa dikeluarkan? Ya, saya agak bertanya tadi dari awal bahwa saya ulangi lagi, rehab itu apabila ada proses-proses yang salah gitu. Ya. Dulu pernah ada sejarah KUHP-nya ada juga gitu. Orang diadili, ternyata yang diadili itu orang lain yang tidak melakukan tindak pidana pembunuhan. Maka dia diproses, dinyatakan salah itu putusannya dan kemudian namanya direhabilitasi gitu. Jadi ada proses yang salah gitu. Jadi saya kira KUHP itu mengatur semuanya begitu, semua yang berkenaan dengan proses-proses yang salah, kemudian ditetapkan dibatalkan, maka pada pihak-pihak yang namanya tercemar itu direhabilitasi. Gitu. Itu proses hukumnya begitu. Nah, proses hukum presiden ini kan prosedurnya kan berbeda. Kalau proses hukum terhadap seorang tadi itu dinyatakan bersalah dan inkrah begitu. Nah, presiden baru memberi rehabilitasi. Tapi ini rehabilitasinya itu harus tetap sama. Maknanya itu adalah dia ada proses yang salah gitu. Sebelumnya Presiden pernah menegaskan di Prof bahwa jangan ada kriminalisasi dan rekayasa kasus. Apakah ini arti pernyataan Presiden dan apakah Anda melihat hal ini kerap terjadi di Indonesia? Nah, oleh sebab itulah maka kasus ini harus memberi pembelajaran kepada terutama semua penegak hukum dan hakim, ya. Mengapa semua dan penegak hukum dan hakim? Karena ini kasus tidak terlalu lama. Ada menggunakan presiden menggunakan abolisi, menggunakan amnesti dan menggunakan rehabilitasi. Padahal kita pakai logika hukumnya. Proses-proses penegakan hukum itu manajemennya tertinggi adalah di tangan presiden. Polisi di tangan presiden, semuanya di tangan presiden, bahkan KPK pun juga di tangan presiden. Satu, ya. Ya. Berarti kalau ada proses-proses yang dianggap kurang tepat tadi ya, dipanggil koordinasi, tegaskan di situ, stop. Saya masih ingat zamannya Pak Habibie plus zamannya Pak Muladi sebagai Menteri Hukum. Pak Muladi mengatakan begini, kalau ada penghinaan presiden, jangan diproses, dibuktikan. Nanti harus izin saya, gitu. Dan saya akan izin presiden. Jadi selama zamannya Pak Habibie itu tak ada satupun rakyat Indonesia yang menghina presiden itu masuk ruang pengadilan karena sudah di-stop oleh Menteri Kehakiman dan di-stop oleh presiden. Ya, baik. Baik, terima kasih Prof Muzakir, pakar hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas waktunya. Terima kasih Pak, salam sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.